Saya percaya kita adalah orang yang penuh sukacita saat ini. Sebab kita masih diberi waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun hanya di rumah, kita pasti terima lawatan dari Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami yang ada di sini, umat-Mu yang ada di rumah saat ini, sama-sama kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan saat ini ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Haleluya. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Sebab itu mari sama-sama kita katakan, betapa hebat, betapa kuat Allah di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita di rumah kita sama-sama akan nyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Allah kita, berkuasa di bumi di surga. Amin, haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Biarlah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, haleluya. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin, glory. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang di rumah, kita akan sama-sama serukan haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Glory. Serukan namanya Yesus, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa,
kami tidak pernah takut Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami, yang siap melawati dan memberkati kami. Kami rindu Engkau Tuhan, berbicara saat ini lewat firman-Mu, dan kami percaya urapan-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya, glory, puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus Haleluya. Amin. Yesus. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh alami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saatnya tiba kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Buka setiap rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pengurapan Allah menjadi bagian dalam hidup kami semua, dimanapun kami berada. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai Tuhan, jadikan saluran berkat. Nama-Mu dipuji,
Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang menjadi perenungan kita pada saat ini, kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal 14. Ada satu bagian yang kita baca mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Ayat yang ke-33. Tapi yang kita akan baca sampai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya. Saudara-saudara, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, maka Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk naik perahu, mendahulunya ke seberang. Sementara itu juga, orang-orang banyak disuruhnya pulang. Saudara, Yesus memerintah kepada murid-muridnya. Apa respons dari murid-muridnya? Mereka taat. Mereka patuh. Mereka dengar-dengaran terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, ini merupakan perwujudan motivasi dalam mengikuti Yesus, dilandasi dengan ketulusan, dengan rela hati. Mereka tidak membantah, mereka tidak berargumen, tetapi mereka menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Haleluya. Rela hati dengan senang hati. Mengikuti Yesus dengan ketulusan. Saudara-saudara, ada teman pelayan share dengan saya. Dia mengatakan bahwa dalam melayani Tuhan, motivasinya adalah
ketulusan dan kejujuran. Dengan ketulusan dan kejujuran, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita dengan senang hati melayani. Ada kalanya, saudara-saudara sekalian, landasan dalam pelayanan kepada Tuhan dimotivasi oleh materi dan hedonisme, kenikmatan, hedonisme, kenikmatan. Bahaya akan terjadi, saudara. Itulah motivasi. Tapi kalau bicara tentang motivasi pelayanan, itu ceritanya panjang. Ada bagian yang tersendiri untuk membahasnya. Murid-murid menuruti perintah Tuhan. Injil Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, barang siapa menuruti perintahku, berarti dia mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam suatu peristiwa, semalam-malaman, Simon dan murid-murid yang lain, mereka menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Namun Yesus berkata kepada Simon, Simon, hendaklah engkau bertolak lebih dalam, ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu. Dalam Lukas 5 ayat 1 dan seterusnya. Dicatat bahwa Simon, dia orang yang profesional. Orang yang ahli. Dia memberikan pandangan. Tuhan, guru, telah sepanjang malam kami menangkap ikan, tapi kami tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, engkau yang memerintahkannya, maka aku akan menebarkan jala juga. Puji Tuhan. Apa efek? Apa akibatnya? Luar biasa. Ikan yang ditangkap banyak, saudara. Sebab Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus, dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ayat yang ke-24, perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara-saudara,
setelah hari menjelang malam, awalnya perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya berjalan di atas air yang tenang, aman-aman. Teduh, saudara-saudara sekalian. Tetapi firman Allah catat, setelah mereka berada beberapa mil kemudian, sudah berada di tengah, tanpa diprediksi, tanpa disangka-sangka, angin sakal datang, disertai dengan gelombang badai yang luar biasa. Menghantam perahu ini. Katakan oleh firman Tuhan, mereka terombang-ambing. Benar apa lagu yang dikatakan oleh singers? Satu kalimat, jangan takut dan jangan bimbang. Itu lagu tadi yang saya dengar. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah Tuhan membiarkan mereka? Padahal Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan. Tidak, saudara. Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Memang mereka mendayung sekuat tenaga, berdaya upaya. Meskipun dihantam badai. Padahal saudara, hari sudah larut malam. Dikatakan dalam Alkitab, jam 3 malam subuh ya. Jam 3 malam. Mereka mendayung. Setengah jam mereka mendayung. Perahu tidak maju-maju saudara. Karena begitu dahsyat. Angin yang menerpah. Fajar masih lama menyingsing. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di sementara mereka mengendalikan perahu mereka, berdaya upaya dengan sekuat tenaga, Yesus datang berjalan di atas badai, berjalan di atas air. Ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tadi saya sudah katakan, jangan takut sebab Allah beserta. Ketika murid-murid melihat dia, mereka menyangka dia hantu. Dan mereka berteriak-teriak, saking takutnya. Mereka berteriak-teriak. Ya, hantu, hantu. Kira begitu refleksi mereka ya. Padahal Yesus tidak berubah wujud. Saudara-saudara sekalian, kalau kita punya pengenalan yang dangkal terhadap Yesus, maka kita salah mengambil kesimpulan.
daripada para muridnya. Mereka menyangka dia hantu, padahal dia tidak berubah wujud. Kita harus mengenal Yesus secara dalam kehidupan kita. Pengenalan yang dalam terhadap Tuhan melahirkan kepercayaan. Kalau kita mengenal dia secara dalam, secara benar, maka saudara-saudara sekalian, timbul kepercayaan yang luar biasa. Haleluya. Sebab permasalahan, pergumulan, badai datang. Kalau saja kita tidak mengenal dia secara dalam, saudara sekalian, maka kita akan mengalami kecemasan, kepanikan, seperti yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Mengenal Yesus secara dalam lewat firman-Nya. Pada ayat yang ke-27, saudara-saudara sekalian, firman Allah berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Ini kata-kata penghiburan. Kata yang mengandung janji. Keyakinan akan penyertaan Tuhan. Bahwa dia sanggup menyelamatkan. Dia sanggup menolong. Dalam ketidakberdayaan. Kata-kata ini datang. Menyejukkan hati saudara-saudara. Dia berkata, tenanglah. Tenanglah. Saudara-saudara sekalian, tenanglah merupakan sikap hati, sikap mental seorang. Respons yang Allah mau dikala kita mendapat masalah di dalam pergumulan menimpa kehidupan kita. Respons yang Allah mau, tenanglah. Tenanglah. Sebab dengan ketenangan, maka hikmat Allah, tindakan Allah, kita akan menerima kebijaksanaan di balik kesulitan yang kita hadapi. Sesulit apapun, di dalam keluarga saja, ada satu masalah yang belum terpecahkan. Kalau diambil dengan emosi tidak tenang, saudara-saudara sekalian, ya toh, maka akan jadi jurus terbang, piring terbang, apalagi leper terbang. Itu dulu. Tapi sekarang kan tidak. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, tenanglah. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan kepercayaan dan percaya, dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Haleluya. Dalam setiap menghadapi masalah. Tenang. Tenanglah. Ada kekuatan. Kekuatan ekstra
yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Haleluya. Aku ini. Tenanglah, aku ini. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan. Dialah Allah yang ada di tengah-tengah mereka, yang ada di samping mereka. Aku ini. Hakikat Allah. Ini bicara tentang eksistensi, keberadaan Allah. Allah itu maha kuasa, saudara-saudara. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dalam sifat-sifatnya. Bahwa Allah adalah maha kuasa. Omnipotent. Allah yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaan Allah terkandung kedaulatan mutlak. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi, mutlak, absolut. Allah lah yang berkuasa mutlak. Yang absolut. Segala kuasa. Ada nyanyian berkata, segala kuasa ada di dalam Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat. Segala kuasa ada di dalam Tuhan. Segala hikmat, pujian dan hormat. Haleluya. Allah yang menentukan, Allah yang mengatur takdir manusia. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia ada di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh murid-muridnya. Allah maha ada, maha tahu, omnipresent. Allah ada di segala tempat. Allah hadir. Allah hadir di sini. Allah hadir di mana-mana tempat. Kalau saudara mendengar firman ini, meskipun saudara ada di rumah dan kita yang ada di tempat ini, Allah ada di segala tempat. Dia hadir dan menjamah setiap kehidupan. Dan saudara-saudara sekalian, dia memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Allah maha tahu, omniscient. Allah maha tahu, omniscient. Allah mengetahui segala sesuatu. Manusia, orang ini, saudara, manusia hanya mengamati pengalaman, mendengar informasi dari orang lain sehingga kita tahu. Apalagi berita-berita yang ada lewat mass media, kita tahu. Tapi Allah
Maha tahu. Dia tahu persis keberadaan murid-muridnya pada waktu itu. Sangat membutuhkan pertolongan. Dia tahu, saudara. Sehingga dia berkata, aku ini. Jadi Allah ada di samping kita. Saudara-saudara sekalian, pada kalimat selanjutnya, jangan takut. Orang yang takut kehilangan keberanian. Tapi firman Tuhan memberikan jalan keluar. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kita tidak mengalami ketakutan. Karena Allah adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan kita. Ini jaminan firman Tuhan. Situasi kita sebelumnya, kita boleh berkumpul bersama-sama di gereja dalam satu komunitas, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada yang jalan-jalan, ada yang ketemu dengan saudara, ketemu dengan sesama umat, lalu berjabatan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang situasi berubah. Dengan adanya pandemi virus corona, COVID-19, pemerintah menghimbau supaya kita berada di rumah. Saudara-saudara sekalian, kita berkerinduan untuk kembali kepada situasi yang sebelumnya. Kalau berjumpa, haleluya. Sekarang saudara, sonam boleh. Tidak boleh. Pemerintah bilang, di rumah. Kalau ada hal tertentu yang mendesak, boleh keluar. Pakai masker. Satu atau 1,5 meter. Tidak boleh berjabatan tangan. Kita mendukung. Apa yang disampaikan himbauan dari pemerintah. Karena ini untuk kebaikan kita semua. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, dengan kejadian, dengan situasi seperti sekarang ini, saudara-saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Gereja-gereja berdoa, Indonesia berdoa, seluruh dunia berdoa, agar supaya pandemi ini cepat berlalu. Tapi di saat-saat sekarang ini, mari kita dekat dengan Tuhan. Mendekati Allah, menghampiri Allah. Kita bangun komunikasi dengan Allah di rumah kita masing-masing, di mana kita berada. Kita perkokoh iman percaya kita. Iman semakin hari semakin meningkat. Kalau ada persekutuan erat dengan Tuhan, dimanapun kita berada.
Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang singers untuk melakukan satu pujian. Akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Dan doa untuk mengakhiri ibadah streaming pada saat ini. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah, mari kita berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya hanya aku beriman. Amin. Haleluya. Kiranya amin. Tidak menimpa aku. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur pada saat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Lewat ibadah saat ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kuatkan kami semua Tuhan. Teguhkan iman percaya kami. Dimanapun kami berada, maupun kami yang ada di tempat ini. Lindungilah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tangan Tuhan menolong kami. Tangan Tuhan melindungi kehidupan kami. Kiranya kuasa ibadah boleh mewarnai kehidupan kami. Kami memperoleh berkat-berkat ilahi. Baik berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan keamanan, ketertiban,
agar supaya cita-cita negara kami bisa tercapai menuju masyarakat adil dan makmur. Tuhan, untuk pemerintah kami dari pusat sampai yang terendah, desa dan kelurahan. Bapak Presiden dan jajarannya, Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi, apalagi dalam mengatasi virus corona COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat akal budi. Bersama-sama dengan kesehatan. Sebagai garda terdepan untuk menangani ini Tuhan. Supaya virus ini boleh berlalu. Dan kami tetap memuji dan menyembah Engkau. Membesarkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Seberapa banyak yang sudah mendengar firman Allah, beribadah pada saat ini, kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah memberkati kita semua lewat ibadah live streaming GPDI Berea Ranotana. Yakinkan minggu depan kita sekeluarga tetap mengikuti ibadah live streaming GPDI Berea Ranotana. Tuhan Yesus pasti melawati dan memberkati kita semua. Haleluya.